Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wajah Neisen mengingatkannya pada sosok lelaki yang sering ia lihat di beberapa medsos waktu itu. Kala ia masih sekolah di SMA, hampir seluruh temannya menjauhinya lantaran kasus ibunya dan berondong di hadapannya. Bahkan sejak saat itu ia harus kehilangan ibunya lantaran meninggal saat masih di dalam tahanan. Hidup sebarang kara, karena papi tirinya tak lagi mengurusnya sejak saat itu. Anggista adalah putri kandung Kumala dan suami pertamanya. Sedangkan Lenol adalah papi tirinya, yang tega memenjarakan ibunya. Walau sudah berulang kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Lantaran stres saat menjalani hukuman, Kumala terkena stroke dan nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. "Kamu kan pacar bayarannya ibuku." Tak berhenti ia pandangi wajah lelaki di hadapannya. Terbesit rasa marah, juga dendam pada sosok itu. Neisen mengerutkan kening. Tak paham apa maksudnya. Hanya sesaat saja, setelah mendengar ucapan gadis itu selanjutnya, ia merasa pilu dan sedih. "Dasar murahan kamu," caci Anggista mendekatinya, menatap tajam matanya, yang terkunci saat itu juga. "Gara-gara kamu aku kehilangan ibu yang melahirkan aku." Air mata gadis itu perlahan keluar. "Maafkan aku," sesal Neisen membalasnya. "Memohon, penuh penyesalan. Aku tahu aku salah dan gak seharusnya berbuat itu. Aku menyesal. Dan bukan kamu saja yang kehilangan semuanya. Aku juga kehilangan kedua orang tuaku." Betapa sakit mengingat masa lalu yang akan terus membelenggu. Entah sampai kapan akan menjadi bayang-bayang mengerikan dalam hidupnya. "Beri aku kesempatan untuk merubah diriku menjadi baik lagi. Sejujurnya saat ini aku sedang berusaha," ucapnya, tertunduk lemas. Sejauh ia menghindari masa lalunya, semesta justru mendekatkannya. Sampai ia tidak bisa mengelaknya lagi. "Apa kamu mau memaafkan aku atas kesalahan yang pernah kubuat pada keluargamu?" Tandasnya untuk pertama kali Neisen berani membalas tatapan gadis itu. Anggista bisa melihat ketulusannya, bisa melihat kesungguhannya untuk berubah. Tak ada alasan untuknya menghakimi seseorang yang ingin berubah. Terlebih Neisen sudah pertanggungjawabkan perbuatannya di jeruji besi pengadilan. Selama 5 tahun, bukan waktu yang sebentar, menurutnya. "Sudahlah, aku akan berusaha melupakannya," sahut Anggista, berlalu. Entah mengapa ia tak mampu berlama-lama eye contact dengan Neisen. Ya ia akui Neisen punya pesona yang luar biasa. Tatapan matanya mampu menghipnotis lawan bicaranya, menaklukkan orang di sekitarnya. Wajar kalau ibunya dulu sempat jatuh ke dalam pelukan pemuda itu. Yang lebih gawatnya lagi, saat ia akan menghindar, Neisen dengan sengaja menarik lengannya, mengharuskan ia untuk menoleh ke belakang. Mau gak mau mereka kembali saling tatap. "Aku harap kau bisa memaafkan aku dengan ikhlas, agar aku tenang." Deru napasnya sampai terasa di wajah Anggista. Mereka sangat dekat, hanya berjarak kurang dari sejengkal. Degup jantung Anggista tak bekerja dengan normal, membuat seluruh tubuhnya memanah seketika. "Maaf, aku gak bermaksud untuk memaksamu," ucap Neisen, sadar kalau perempuan itu merasa tak nyaman. Secepatnya ia lepaskan pegangan tangannya dan membuang wajahnya ke sembarang. "Pergilah, kamu justru sangat menggangguku jika lama-lama di sini," usir Anggista, mulai tak nyaman dengan perasaannya sendiri. "Maaf," sahutnya, buru-buru meninggalkan tempat itu. Sampai lupa kalau Anggista belum membayar pesanan kuenya. Anggista menarik napas panjang, dibuang kasar, untuk melepaskan sesak di dadanya. "Bahaya, aku gak boleh camni," gumamnya, mendudukkan diri ke kursi. Saat ia pejamkan matanya sejenak, yang ada di dalam pikiran gadis itu adalah kejadian yang baru saja ia alami bersama Neisen. Matanya pun ia buka paksa. Semakin terkejutnya ia melihat lelaki itu sudah ada di depan mata. "Astaga, ngapain lagi sih?" gerutunya kesal. "Maaf, saya hanya ingin menagih pembayaran kuenya saja kok," jawab Neisen, sama terkejutnya dengan gadis itu. "Ah, iya aku hampir lupa.
Anggisa mengambil 10 lembar uang ratusan ribu, lalu diberikannya pada Nathan. Bilang ke Dite, sekalian pesan 5 box lagi buat besok ya. Tapi jangan diantar ke sini. Entar aku kirim alamatnya deh. Ujarnya sambil menyerahkan uang itu kepada Nathan. Terima kasih, saya permisi. Rasa penasarannya membawa Nathan sengaja menghentikan laju kendaraannya di depan sekolah PAUD dan TK Azahra. Ia menunggu kepulangan anak-anak itu di jam makan siang begini. Usai mengantar ke beberapa tempat. Benar saja, tak lama 1-2 anak mulai keluar. Mulai menemui orang tua masing-masing untuk pulang. Nathan bisa melihat dengan jelas Tegar dan Giva berjalan beriringan dari pintu gerbang menuju ke mobil mereka yang terparkir sedikit jauh dari gerbang. Nathan berinisiatif turun untuk menghampiri keduanya. Hai Giva. Sapanya pada Giva. Mendapat sambutan yang hangat oleh anak itu. Tetapi tidak pada Tegar, yang ia terima tatapan sinis penuh kebencian. Tak apa, Nathan tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tetap bersikap baik pada keduanya. Giva, Tegar, Om punya sesuatu buat kalian. Ucap Nathan, menunjukkan coklat manis yang sengaja ia beli sebelum sampai di tempat itu. Coklat, sahut Giva, langsung mengambil 1 bungkus. Abang Tegar gak mau. Dek, kata mami kita gak boleh terima pemberian orang asing. Kita kan gak kenal sama om ini. Ucap Tegar, mengingatkan adeknya. Om Nathan, Giva kenal kok. Bang, Om Nathan kan baik. Kenapa sih abang gak suka sama Om Nathan? Protes adeknya, tak dihiraukan oleh Tegar. Tetap memaksa anak itu untuk pergi. Kita gak perlu takut, Bang. Nathan itu baik kok. Nathan merasa senang bisa bertemu dengan keduanya. Terlebih kepada Tegar. Bahkan berandai, Tegar bisa menerimanya dengan baik. Setidaknya sebagai seorang yang dekat. Tak lebih dari itu. Kenapa jantungku selalu berdebar-debar ya saat berdekatan dengan Tegar? Gumamnya memegangi dadanya. Dia mirip sekali denganku. Apa mungkin Tegar itu anakku? Ya, pikiran itu selalu membayanginya. Bagaimana tidak? Kemiripan wajah mereka cukup besar. Tak salah jika ia berpikir demikian. Selama dia tidak pindah sekolah, aku tetap bisa menemuinya. Ucapnya, akan beranjak pergi. Tiba-tiba seorang wanita memanggilnya dari kejauhan. Nathan. Ia hentikan langkahnya. Terkejut kala melihat mantan istrinya berjalan ke arahnya. Sorot matanya menuntut, tersirat kebencian yang tak dapat disembunyikan. Sambil melempar 2 bungkus coklat pemberiannya, Cantika memakinya. Sudah kubilang, jangan deketin anakku lagi. Kenapa kamu tetap lakukan itu? Sentak perempuan itu tak terima. Sedikit pun Nathan tak merasa sakit hati, walau diperlakukan seperti itu oleh mantan istrinya. Kalau kamu mau balas dendam, jangan sama mereka. Sama aku dan suamiku, Nen. Sambung Cantika benar-benar marah dan kecewa. Mereka nggak tahu apa-apa. Justru itu, mereka yang nggak tahu apa-apa. Kamu buat mereka tahu, Cantika. Seujung kuku aku tidak punya niat untuk membalas dendam. Karena apa yang aku terima itu adalah hukuman atas apa yang aku lakukan. Jangan takut untuk itu. Selasa baru saja mendengar kicauan burung. Cantika tak percaya itu. Gak usah munafik kamu. Tandas perempuan itu sedikit memancingnya. Apa aku gak berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah? Deh, kalimat itu seperti bukan Nathan yang mengucapkan. Kalau kamu bisa terima perubahan Andira, kenapa tidak denganku?